Tenarnya gara-gara dia bilang bahwa sebenarnya penyebab utama osteoporosis itu berasal dari susu sapi. Perkenalan dong, namanya siapa? Ya, saya Satya, saya seorang vegan. Sudah berapa lama menjadi seorang vegan? Saya vegan itu mulai dari awal tahun 99. Berarti kalau sekarang 2020 ya 21 tahun. Kapan ketika seseorang itu bisa disebut vegan atau vegetarian? Apakah setelah melewati masa-masa ujian skripsi? Ujian sih. Sebenarnya sih kalau masalah vegan atau vegetarian biasanya saya jarang sih mengungkapkan diri saya bahwa saya sebagai seorang vegan, tapi orang lain mengatakan bahwa oh kamu vegan ya, atau misalnya saya datang ke suatu rumah makan atau lagi ada undangan makan bersama, saya terpaksa harus menjelaskan bahwa oh makanan yang saya santap, makanan yang saya makan itu kategorinya vegan gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya kapan saya harus menyebut diri saya sebagai vegan, tapi pertama kali saya memutuskan di dalam diri saya bahwa saya harus berhenti makan daging, ya ketika itu juga orang lain mengatakan bahwa oh kamu vegan. Dan saya juga kadang menjelaskan ke orang bahwa ya makanan yang saya makan tidak mengandung hewani. Ya mau nggak mau ya kita harus ngomong juga vegan gitu. Tapi sebenarnya dari vegan itu sendiri saya lebih ke arah kita di kehidupan juga itu udah otomatis ya pada saat itu. Apa sih bedanya vegan sama vegetarian? Kalau vegan itu lebih ke arah pola hidup atau lifestyle-nya. Kalau vegetarian itu dia hanya menjalankan pola makannya aja yang tanpa hewani, dan kalau vegan itu ke pola hidup termasuk dari jenis pakaian yang kita gunakan, termasuk juga sampai ke pekerjaan, ya apapun yang ada di dalam kehidupan kita tidak ada hubungannya dengan hewan. Awalnya sih kalau jadi vegan gak kepikir bahwa kerennya sih ya, dulu udah lama banget dan masih tergolong masih kecil ya, karena kebawa dari orang tua aja, dari keluarga sih. Cuman lambat laun kita juga semakin banyak belajar, semakin banyak ketemu teman-teman, ketemu juga komunitas, ya bisa dibilang juga banyak alasannya. Bahkan sekarang ini orang untuk menjadi vegan yang seperti saya lihat, mereka tuh alasannya ada macam-macam. Ada yang pertama sih paling banyak untuk spiritual. Yang pertama, yang kedua mereka banyak kadang sekarang ini lingkungan. Ya mereka memang jadi aktivis lingkungan, jadi mau nggak mau mereka harus jadi vegan. Ada lagi yang orang untuk kesehatan. Ya tapi kalau kita lihat dari segala aspek sih ya sebenarnya sih jawabannya hampir semua ke arah vegan sih. Vegan udah lama gitu, dan waktu transisi menjadi ke vegan itu karena memang serumah juga vegan dan orang tua udah 2 tahun lebih awal dibandingkan dengan saya dan adik saya, sehingga transisinya saya nggak terlalu terasa yang gimana-gimana. Apakah orang kan kalau bilang biasanya before after vegan tambah kurus, tambah kuat, tambah fit. Ya kalau saya paling saya rasa ya saya tambah besar aja sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman ya udah menjalani hidup menjadi vegan, udah terbiasa dengan itu. Ya sekarang sih lebih banyak gerakan-gerakan yang saya lakukan biar orang lain juga merasakan benefitnya dalam kehidupan. Ya saya campaign terus tentang vegan. Itu nggak pernah berhenti sih saya untuk campaign kayak gitu. Kalau ngelanggar untuk nggak vegan dan curi-curi kemarin belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum Oke, pernah. keren. Sebenarnya gampang ya kalau untuk masalah memilah. Saya pun kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya tidak pernah kesulitan untuk mencari makanan. Karena basicnya sebenarnya cuma kayak tempe, tahu, jamur, dan nasi juga dari mana-mana. Misalnya nih paling gampang kalau saya keluar kota atau apapun, sampai saya susah, saya tinggal beli nasi kayak tahu Sumedang atau ada cabenya, atau itu gampang banget dan mudah banget. Dan mie instan pun sekarang akan jauh lebih mudah untuk ditemukan. Memilah-milah juga gampang. Kalau misalnya ke rumah makan luar pun saya hanya mengatakan bahwa saya hanya makan ini aja. Bisa tolong dibuatkan nggak? Misalkan tahu tempe lalapan, atau tempe sambal, tempe penyet, atau cah sayur, cah kangkung, cah apapun Chinese food. Udah gampang banget lah. Perkembangan di Indonesia cukup baik ya. Maksudnya setiap tahun itu kalau misalkan kita buat secara grafiknya itu pasti naik terus ya. Orang banyak yang belajar tentang vegan dan beralih menjadi vegan. Kalau saya lihat itu naiknya signifikan banget. Bahkan ke makanan, dari makanannya, dari jenis makanan yang ada sekarang udah ada vegan ice cream dan sebagainya. Dulu susah kan nemuin kayak gitu. Rumah makan vegan juga semakin banyak, bahkan setiap bulan nambah 1, 2, 3 itu udah pasti ada. Dan varian makanan tuh kalau saya lihat kadang di Instagram, nambah lagi, dan itu semakin banyak banget gitu.
para vegan biasanya itu suka berkelompok nggak sih? Vegan sebenarnya ada sih, kayak saya sendiri karena kerjaan kami yaitu adalah campaign untuk veganism. Sebenarnya saya sendiri pun saya dari komunitas Vegan Squad Indonesia. Jadi memang itu perkumpulan muda-mudi yang menjadi vegan dan kita memiliki visi misi yang sama yaitu untuk campaign vegan. Nah, dari Vegan Squad itu kita membuat grup kecil lagi namanya Vegan Athlete. Ya, di Vegan Athlete itu membernya tidak harus vegan, siapapun boleh. Tapi paling tidak setiap kegiatan yang kami lakukan rutinitas setiap minggu, kita menggunakan seragam-seragam yang bertuliskan vegan. Kita tidak berbicara mengenai vegan, kita tidak berbicara apapun atau menceramai orang atau apapun, hanya olahraga bersama dan menggunakan seragam vegan. Kalau lagi sesi makan-makan atau konsumsi ada konsumsi masuk, ya semuanya konsumsinya harus vegan, gitu sih. Kalau Vegan Athlete sendiri sih sekarang ada di Jakarta ya, Jakarta, terus Bali ada, sama di Medan. Apa syarat untuk join? Kalau Vegan Athlete syaratnya nggak ada, hanya suka olahraga apa kita ada, maksudnya sepeda misalnya mau ikut ya nggak apa-apa, ada timnya lagi sendiri. Terus misalkan mau basket ya ikut main basket, badminton juga ikut badminton, nggak ada syarat apapun, yang penting ikut aktif aja, ya gabung-gabung aja olahraga bareng. Oke, berikutnya kita mau kasih pertanyaan yang kritis nih. Ya, yang gimana? biasanya ditanya oleh yang orang vegan. Jawabnya vegan aja ya. Jadi serem nih jadi tanya. Katanya orang vegan lebih pendek dan kurus dari memakan daging. Kita sama fakta. Mitos kali ya. Karena kalau itu gampang sih jelasin secara ilmiahnya, saya masih juga nggak tahu, tapi paling gampang lah kita ngeliat kalau misalnya untuk hewan aja, herbivore sama carnivore, tinggian mana? Hewan herbivore akan jauh lebih tinggi dibandingkan jerapah, gajah, ya. Lebih kalau buaya pendek-pendek kan, merayap malah. Ya harimau lebih pendek juga, tapi ya nggak tahu apakah itu memang secara kebetulan atau gimana, saya masih nggak tahu, tapi saya rasa untuk masalah ketinggian suatu tubuh manusia itu lebih ke arah genetik sama ya pola hidupnya aja sih. Nggak ada sangkut pautnya antara vegan dan tidak vegan. Ini mitos ya. Menurut saya sih mitos banget. Iya. Katanya vegan nggak boleh makan daging, tapi kenapa masih makan ikan? Saya belum pernah dengar ada vegan yang boleh makan ikan sih. Tapi di vegetarian sendiri sekarang ini lagi bias. Vegetarian itu konsepnya jadi ada banyak banget. Ada ovo vegetarian, ada tuh kalau yang boleh makan ikan namanya fish ovo vegetarian, dan grouping ini akan semakin banyak. Ya nanti lama-lama tetangga kita vegetarian juga ada istilah ya. Itu istilahnya ada banyak banget, dan salah satunya yaitu kalau makan ikan tapi yang daging lain nggak makan masih bisa disebut dengan vegetarian. Cuman saya sendiri kurang setuju sih dengan konsep itu. Tapi kalau vegan sendiri itu udah pasti nggak ada. Kita nggak konsumsi ikan. Sering dengar gak sih para vegan mengatakan bahwa daging merugikan kesehatan, bukankah tumbuhan juga disemprot dengan pestisida, lalu bukan manusia bisa saja tetap makan daging dan tetap sehat? Saya jawab dulu untuk yang masalah pestisida ya. Sebenarnya saya pernah baca juga suatu artikel atau pengetahuan sebenarnya, nah ketika kita makan hewan itu kan memakan hasil pertanian yang disemprot pestisida juga kan, yang disemprot oleh bahan kimia untuk hama. Nah, sebenarnya unsur pestisidanya bila kita bandingkan dengan sayur yang belum dicuci pun, sayur yang belum dicuci ya, masih fresh, unsur pestisidanya di dalam daging itu 10 kalinya dibandingkan dengan sayur yang masih. Kalau untuk masalah sehat, saya rasa orang kalau sehat ya, dalam kategori sehat, makan hewaninya pasti di bawah 10%. Ya, pasti dia akan lebih banyak makan sayur, misalnya atlet dan sebagainya, mereka akan lebih cenderung ke arah vegetarian atau ke arah vegan. Tapi vegan juga ada lagi kategorinya kan, mereka vegan yang pola makannya nggak bagus pun, ya hidupnya juga belum tentu sehat. Tapi mungkin kita bisa katakan itu lebih sehat dibandingkan dengan pemakan daging pada umumnya. Belum tentu orang yang vegan itu pasti sehat, tapi orang yang vegan itu cenderung akan lebih sehat dibandingkan dengan para mereka yang masih makan hewani. Tapi kalau dalam diri saya sendiri, konsep ya saya selalu ceritakan ke bro juga, ke mas-mas yang lainnya juga, saya selalu ceritakan kepada semua orang bahwa sebenarnya konsep kita itu adalah back to nature. Jadi semua yang kembali ke alam, ya disitulah sewajarnya kita hidup. Jadi ada suatu pandangan, saya sendiri juga nggak bisa melakukannya, ada suatu pandangan adalah makanan manusia yang paling tepat itu adalah buah-buah musiman.
Buah-buah musiman. Buah yang cocok untuk kita itu adalah buah yang musiman pada iklim sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini. Tapi secara alam, beras itu apakah makanan manusia? Secara alam. Beras itu adalah makanan burung secara alam. Kita makan sayur misalnya. Sayur itu untuk obat-obatan sebenarnya. Seperti contoh kita kalau melihat punya hewan kucing atau anjing atau apapun, ketika mereka sakit, mereka mempunyai naluri untuk memakan rumput atau daun-daunan hijau. Nah sama halnya manusia juga, ketika kita merasa tidak enak, kita perlu namanya sayur, atau sekarang lagi zaman hebohnya detoxification kan, kita harus makan sayur-sayurnya itu lagi. Baik lagi sebenarnya sih ya tadi, back to nature. Ya kita hanya dari alam apa yang disediakan, ya itu udah makanan kita yang sebenarnya gitu. Cuma kan kita udah improvisasi dengan kerakusan kita sekarang ini jadi banyak makanan gitu. Bahkan seorang vegan pun kayak saya juga rakus juga, jadi makannya banyak juga. Iya gitu. Banyak yang berpikir kalau jadi vegan nanti tubuh kita kekurangan protein. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena sekarang ini ya sorry to say aja, banyak orang yang banyak punya patokan. Banyak patokannya itu adalah dengan ilmu gizi protein. Sekarang saya tanya, kenapa orang selalu memperhatikan ketika saya bilang bahwa saya adalah vegan? Orang itu refleksnya nanya, protein lu dapat dari mana? Bener gak? Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kamu kan belum vegan ya? Ya, bro belum vegan ya? Gue mau nanya, lu protein dapat dari mana selama ini? Ukur nggak protein yang di tiap hari di asupannya? Nggak pernah juga kan? Nggak pernah ngitung kan? Apakah kegiatan kamu seperti apa? Protein yang dibutuhkan seberapa banyak? Dan apakah benar saya udah mencukupi? Nah, mereka tidak pernah melihat ini, tapi kalau udah menjadi vegan kok harus melihat ini banget gitu loh. Sebenarnya kalau kita hidup biasa-biasa aja ya, bukan atlet, bukan orang yang olahragawan yang punya apa, ya misalkan saya tukang bangunan misalnya gitu. Nah, sekarang saya perlu energi fisik, itu perlu mungkin protein lebih atau karbo yang lebih untuk energi. Tapi kalau saya hanya office duduk-duduk aja, ya saya rasa sih nggak perlu sampai yang memperhatikan seperti itu ya. Dan protein itu sebenarnya ada di mana-mana juga kan. Ya banyak juga orang yang salah kaprah. Contoh paling gampang aja. Dulu tahun berapa ya? 2008 kalau nggak salah, ada buku yang cukup laris banget di Gramedia pada saat itu, adalah namanya bukunya adalah Miracle of Enzyme. Yang nulis kalau nggak salah namanya Hiromisinya. Waktu itu tenarnya gara-gara dia bilang bahwa sebenarnya penyebab utama osteoporosis itu berasal dari susu sapi. Ya. Itu fakta yang kejadian seperti itu gitu. Dan kita tidak pernah melihat ke arah sana sebenarnya. Dan ini dunia ini bilang, wah lu lemes, lu harus minum susu, lu harus minum apa. Tapi kalau baik lagi kita ngomong back to nature, ini paling gampang. Susu sapi itu untuk anak sapi kan? Iya kan? Yang jenis mamalia yang menyusui hingga tua dan hingga nenek-nenek yang masih menyusui dan netek sama sapi hanya manusia aja. Iya kan? Yang lainnya nggak ada gitu. Jadi kita lupakan tuh masalah protein, masalah kalsium dan sebagainya. Bahkan malah kita minum susu tuh kekurangan kalsium yang luar biasa. Orang hanya mengecek makanan atau apapun, daging atau susu atau makan di luarnya aja. Tapi apakah mereka melihat ketika masuk ke dalam tubuh ini terserap semuanya? Bahkan kita malah kehilangan. Terakhir nih, kasih satu atau dua kata untuk mendeskripsikan vegan. Ya, untuk semua viewers, apapun alasannya, entah untuk spiritual, untuk kesehatan, untuk lingkungan, apapun itu, beralihlah menjadi vegan segera. Karena benefitnya untuk lingkungan, untuk semua teman, semua kerabat, semua saudara sangat tinggi sekali. Mungkin itu sih saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya Bro Satya. Ya, sama-sama bro. Sehat selalu ya. Thank you. Oke.